Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Jumati, SPD. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 3. Hari ini Jumat 25 Januari 2024. Saya melaksanakan PPL 2 pertemuan 2 di SMP Negeri Unggulan 7 Pulau Morotai dengan objek kelas 7 mata pelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sebelum saya awali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa ya. Doa itu dipimpin oleh wakil ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kamar dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pam mau tanya, semuanya hadir hari ini? Tidak. Siapa-siapa yang tidak hadir? Fahrul Sibua. Ya, Sandi Weke. siapa? Fahrul Sibua. Fahrul Sibua. Siapa lagi? Ya, Sadil Boyke ya. Kenapa mereka tidak hadir? Oh, ikut pertandingan. Oh iya ya. Oke, sebelum kita mulai proses belajar kita pada pagi hari ini, kita akan mengadakan ice breaking ya. Jadi semua siswa saya minta untuk berdiri. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhankanmu. Saatnya asa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandengan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita berlanjut Pancasila, kita bernamuskan sila-silanya. Kita berlanjut Pancasila, ayo kita mau hidup Indonesia. Tepuk P5. Proyek Kekuatan Profil Belajar Pancasila. P5. Yes, yes, hebat. Luar biasa, mantap. Ya, terima kasih. Aplaus untuk ketua kelas dulu. Oke, semua fokus ke depan ya. Masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Apa pertemuan kita yang lalu? Materi terkait kedatangan leluhur bangsa Indonesia. Ya, materi apa? Materi terkait kedatangan leluhur. Ya, materi kedatangan leluhur bangsa Indonesia ya. Pak mau bertanya, ada berapa gelombang pasar manusia yang bermigrasi masuk ke Indonesia? Ada, ya, berapa? 4. Ya, sebutkan. Ayo coba sebutkan, siapa bisa? Ya, satu apa? Leluhur bangsa Indonesia datang
dari daratan Asia. Leluhur bangsa apa tadi? Indonesia Indo- datang dari daratan Asia. Iya, datang dari Daratan Asia. Asia. Oke. Siapa lagi? Ya. Tadi kalian bilang 4. Ya. Saya Pak. Ya. Leluhur bangsa Indonesia adalah ras Indonesia yang datang dari daratan Asia. Ya. Siapa lagi? Saya Pak. Ada yang datang dari jalur timur melewati perairan Filipina kemudian masuk ke wilayah Maluku dan Sulawesi. Ya. Siapa lagi? Saya Pak. Ya. Ada juga yang masuk melalui wilayah barat yang melewati wilayah Semenanjung Malaya dan masuk ke Sumatera. Ya. Apa yang kalian sampaikan tadi itu adalah 4 gelombang besar yang masuk di Indonesia. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut. Di sini pertemuan kita pada pagi hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Siapa bisa baca tujuan pembelajaran yang pertama? Saya Pak. Ya. Peserta didik dapat menguraikan penyebaran ras Austronesia, Proto Melayu, dan Deutero Melayu, dan polio melanosoid ke wilayah Indonesia. Oke, aplaus. Tujuan pembelajaran yang kedua, siapa bisa baca? Saya Pak. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan khas Austronesia, Proto Melayu, dan Deutero Melayu, dan paleo melanosid di wilayah Indonesia. Ya, oke, aplaus. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siapa bisa baca? Saya Pak. Ya. Peserta didik mempresentasikan penyebaran ras Austronesia dan Proto Melayu di Indonesia dan bukti peninggalannya. Oke, terima kasih. Aplaus. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari ada 3 tujuan pembelajaran ya. Bisa paham? Bisa. Ya. Oke. Sekarang duduk yang rapi ya. Fokus ke depan. Bisa? Bisa. Ya, supaya proses belajar mengajar bisa menyenangkan, dapat terjaga atau dapat kondusif sampai jam pelajaran selesai atau berakhir. Ya. Bisa? Masih semangat? Masih. Ya. Kalau begitu Pak mau bertanya. Apakah populasi Kepulauan Maluku Utara kebanyakan suku Dayak? Tidak. Ya, tidak. Alasannya? Karena suku yang paling banyak di Maluku Utara adalah suku Togale, suku Makeang, dan suku Tidore. Ya, karena suku yang banyak di Maluku Utara yaitu suku Togale, suku Makean, dan suku Tidore. Oke, aplaus. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari itu ya tentang penyebaran suku bangsa di wilayah Indonesia. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Oke, kalian perhatikan di depan ya. Ya. Perhatikan ke depan. Saya tampilkan video ya. Apa yang kalian lihat? Sebentar nanti kalian akan menanggapi. Bisa? Ya. Jadi semua perhatikan. Bisa lihat? Bisa. Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah kepulauan yang ada di Indonesia. Sekarang kamu sudah tahu kan, ternyata ada berbagai suku dan bahasa yang tersebar di Indonesia. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan keragaman ini terjadi? Simak video selanjutnya ya. Oke, baik, terima kasih. Apa yang kalian sudah lihat di video tadi, bisa kalian komentari apa yang ada di dalam video tadi. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Coba video tadi gambar apa atau dia menceritakan apa dalam video tadi? Saya Pak. Ya. Suku bangsa Indonesia sangat banyak. Suku bangsa Indonesia sangat banyak. Ya.
Yang dimaksud dengan suku bangsa Indonesia sangat banyak itu suku yang bagaimana? Ada suku Jawa, ada suku Bugis, dan suku-suku lainnya. Ya, ada suku Jawa, ada suku Bugis, dan ada suku-suku yang lainnya. Oke, apos. Terus ada lagi? Ada banyak bahasa daerah. Oh, ada banyak bahasa daerah, ya. Ya, jadi bahasa daerah apa saja? Bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Bugis. Ya. Oke, aplaus. Siapa lagi? Ayo. Perbedaan dalam bangsa Indonesia. Perbedaan dalam bangsa Indonesia. Maksudnya perbedaan dalam bangsa Indonesia itu perbedaan yang bagaimana? Perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ya, oke, aplaus. Kita lanjut pada yang berikut. Mungkin pertanyaan yang tadi kalian mau jawab. Terus jawaban yang kalian jawab tadi itu merupakan jawaban sementara. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, maka kita diperlukan kajian literatur dan sumber referensi yang terkait. Sehingga jawaban kalian nanti akan memiliki landasan ilmiah. Bisa? Ya, untuk itu perlu ada diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan di atas. Bisa? Bisa. Bisa kita diskusi? Bisa. Ya. Bisa toh? Bisa. Ya. Setelah saya lihat dari tadi ada yang mengantuk, jadi sebelum saya bagi kelompok, saya akan melakukan ice breaking ya. Sebelum bagi kelompok, ice breaking dulu, baru kita bagi kelompok. Bisa? Bisa. Oke. Oke, terima kasih dulu. Sekarang saya bagi kelompok ya. Jadi bagi kelompok itu tetap seperti yang kemarin, ya. Nah, hitungan mulai dari kanan saya ya. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya. Jadi hitungan dapat angka 1 dari mana? Ya, itu kelompok 1 ya. Hitung turun tangan. Hitungan dapat angka 2. Nah, ini kelompok 2. Sudah bisa lihat teman-temannya? Turun. Hitungan apa angka 3? Ya, inilah kelompok 3. Ayo. Duduk bersama kelompoknya ya. Ayo silakan. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, perhatikan di depan. Ada yang belum paham? Ataukah ada yang memberikan pertanyaan tentang
soal itu atau LKPD itu? Bisa mengerti? Ya, oke. Untuk mencari tahu jawaban, maka saya akan membagikan buku paket ya. Oke. Untuk lebih jelas lagi, kalian cari referensi ya di HP. Ada yang bawa HP? Ya. Untuk mencari jawabannya kalian cari di internet sesuai dengan materi yang ada ya. Bisa paham? Kelompok 1 bisa paham? Kelompok 2? Kelompok 2 bisa paham? Mana kelompok 2? Kelompok 2 bisa paham? Kelompok 3? Ya. Kalau bisa, berarti saya anggap semua sudah mengerti ya. Bisa? Oke. Silakan kerja. Seperti minggu yang lalu saya sudah sampaikan, diskusi kalau siapa aktif, itu saya memberikan nilai. Ya? Bisa? Ya. Kalau kalian nonton di video tadi, kalian simak baik-baik, pasti akan kalian paham. Kalau sudah semua, Pak mau bertanya, kelompok mana yang bersedia maju presentasi? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa bentuk fisik seperti rambut, warna kulit, bola mata, dan warna kulit beberapa suku di Indonesia berbeda-beda? Keragaman ras di Indonesia disebabkan karena letak geografis yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa, menyebabkan keragamannya ras yang ada di Indonesia. Beragamnya ras ini berkaitan dengan ciri fisik. Untuk itu, setiap suku di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda seperti yang kita saksikan saat ini. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Bagaimana menyikapi perbedaan yang terjadi dalam menjaga persatuan Indonesia? Perbedaan suku bangsa yang mengungkapkan ada di dalam wilayah Indonesia suatu bentuk keragaman suku bangsa yang perlu kita menyikapinya secara positif sebagai kekayaan bangsa yang harus kita rawat dalam bingkai kebinekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga segala potensi yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa yang ada dapat dimaksimalkan untuk membangun negara Indonesia menjadi maju dan sejahtera. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Apakah Anda puas? Puas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang bersedia? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Mengapa di Indonesia sukunya tidak satu saja? Karena suku Indonesia tidak hanya satu saja, tetapi terdiri dari banyak suku. Banyaknya suku bangsa ini disebabkan karena leluhur bangsa Indonesia berasal dari beberapa wilayah yang masuk ke Indonesia pada masa silam, sehingga menurunkan berbagai suku bangsa yang kita saksikan sekarang ini. Apakah ada pertanyaan? Ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Oke. Berdasarkan temuan para ahli antropologi di Indonesia, terdapat berbagai suku bangsa yang berbeda berjumlah sekitar 1.320 suku. Bangsa yang cikal bakalnya dimulai dari perpindahan leluhur bangsa Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Sebutkan nama-nama suku beserta daerah yang ditinggali di Indonesia. Suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sunda dari Pulau Jawa, suku
Bugis dari Sulawesi Selatan, suku Minahasa dari Semenanjung, suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Apakah Anda puas? Puas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas diskusi kami. Mengapa bahasa di Indonesia harus berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain? Jawaban, karena beberapa bahasa yang ada di Indonesia memang berasal dari suku Austronesia. Namun, bahasa di setiap suku dan daerah selalu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan inilah yang membuat bahasa di setiap daerah berbeda. Di samping itu perlu juga ditegaskan bahwa keanekaragaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang, budaya, sejarah dan letak geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi dan daerah. Maka Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau ada yang bertanya, saya kasih nilai. Ya. Kalau tidak ada jawaban, berarti kelompok berapa ini? Ya, kelompok nilainya tinggi. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, berarti dianggap kelompok 2 itu diskusi itu apa? Lengkap semua. Ayo. Makanya saya bilang kalau orang memberikan presentasi itu kalian dengar, jangan bercerita. Ayo kelompok lain. Saya. Ya, silakan berdiri. Bahasa apa saja yang ada di Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan lain-lain. Apakah Anda puas? Puas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus. Nah, kalau diskusi kalian serius, pasti akan ada pertanyaan banyak. Tapi dari tadi saya lihat itu ada yang tidak serius ya. Cuma lihat-lihat di buku saja. Supaya ketika kegiatan penilaian saya keliling, itu semacam ada penilaian. Tapi saya tahu, jadi siapa-siapa yang aktif dan siapa-siapa yang tidak aktif. Oke, baik. Dari materi kita mulai dari awal sampai akhir, ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi tadi. Siapa? Ya, silakan. Ya, silakan maju di depan. Perkenalkan, nama saya Sela Junianti Paladua. Saya ingin menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang berbeda yang tersebar di wilayah Indonesia, memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dan membuat Indonesia memiliki kekayaan yang unik dalam bentuk ragam budaya dan bahasa. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Sela. Ya, setelah apa yang disimpulkan oleh teman kalian tadi, saya lebih menguatkan ya. Kesimpulannya adalah penyebaran leluhur bangsa Indonesia pada masa silam memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Hal ini terlihat dari terkonsentrasinya
beberapa suku bangsa di suatu wilayah dan suku bangsa yang lain di wilayah tertentu. Nah, oleh karena itu, perbedaan suku bangsa di wilayah tempat kita tinggal sekarang bukan merupakan jurang pemisah ya, tetapi harusnya kita jadikan sebagai suatu kesatuan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa paham? Bisa. Jadi walaupun kita berbeda daerah, tetap kita dalam ya satu, yaitu ya Bhinneka Tunggal Ika. Bisa? Bisa. Bisa toh? Bisa. Ya, oke. Setelah menyimak materi kita pada pertemuan ini, dan saya akan menguji pemahaman kalian, maka coba mengerjakan soal post test ya. Bisa? Ya. Ayo. Nah, untuk soal post test ini kalian tulis jawaban saja ya. Tidak perlu tulis soal. Bisa? Bisa. Satu soal saya kasih 2 menit. Bisa? Bisa? Bisa. Ya. Ya. Jangan lupa tulis nama. Ya. Ya. Kalau yang sudah boleh kumpul. Yang lain ya kerjakan. Ya, oke. Setelah saya mencoba soal tadi, apakah kalian mengerti atau tidak pada materi ini? Ya, syukur alhamdulillah tapi ada yang masih di bawah ya. Jadi di sini untuk mencapai nilai tertinggi adalah Nursela Pala 2 ya. Ya. Jadi yang lain bukan saya menjatuhkan, tapi lebih giat belajar lagi ya. Supaya nilainya seperti ya Nursela Pala 2. Ya, oke. Untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang diaspora bangsa Indonesia. Bisa paham? Bisa. Itu materi akan datang. Bisa? Bisa. Terus Pak mau bertanya, apakah kalian senang dengan materi tadi? Senang. Nah, alasannya apa? Karena dapat mengetahui hal-hal yang lain-lain. Ya, karena dapat mengetahui hal-hal yang lain. Siapa lain lagi? Ya? Siapa lain lagi? Ya? Ya, ayo coba. Ya, bagaimana? Coba berdiri. Bisa mengetahui suku-suku dan lain-lain. Ya, bisa mengetahui suku-suku. Artinya bisa mengetahui suku-suku dari bangsa kita kan. Ada yang suku Tobelo. Kita mengenal dengan suku Galela dan suku lain-lain sebagainya. Berarti kalian bisa paham ya? Bisa. Terus Pak mau tanya lagi, kalian suka diskusi? Suka. Ya. Oke. Berarti kalian suka semua ya? Ya. Nah, setelah materi kita tadi sampai sekarang ini, kita cukup di sini dulu ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan depan. Bisa? Bisa. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Nah, berdoa ini dipimpin oleh wakil ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, aplaus untuk wakil ketua kelas. Selesai berdoa, maka pertemuan kita pada pagi ini cukup sampai di sini ya? Bisa? Bisa. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah bisa keluar.